diterima Tuhan. Kalau pian, siapa yang menerima? Selanjung itu pian berzikir, biar tasbihnya pukah. Nah, apa lagi? Pukah. Ndak bertakun aja. Apa kira? Kasihannya pukahin apa? Ini kan ada penghinaan pukang lah. Ini nang tasbih ini tahu lah. Nggak pitung. Ini pitung ini bila tak sangkut tasbihnya di. Ini ada sakti lagi. Ada sakti laginya. Di zaman dulu, di zaman Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin hamdan yuwaffi ni'amahu yukafi mazida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bi risalatihi wa ala alihi tahiratihi wa ala ashabihi al-mutaba'ati wa li jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat bi sunnati. Faqad Allah subhanahu wa ta'ala bi kitabihi al-karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن تركها فقد هدم الدين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الأخرى عند ذكر الأولياء تنزل الرحمة. وقال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمة المناكب بسم الله الرحمن الرحيم أحمده من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحبل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت أنبياؤه والأولياؤه من أسرار ربانية ووفقنا لمتابعة السنة البهية السنية وأصلي على من سجد ملك بالظهر أبي السوري وعلى آله وصحبه من كل نبي نور صدق الله العظيم. Kembali sama-sama kita panjatkan puji syukur kehadiratnya Allah. Salawat serta salam atas baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Sayyidina Abdullah serta keluarga, para sahabat, juga pengikut hingga yaumil kiamah. Yang ulun muliakan, ulun hormati para habaib, alim ulama, guru-guru agama, Bapak Ibu, para jamaah, para undangan, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, hormati tuan rumah atas nama Bapak Aspandi sekeluarga yang dimuliakannya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakannya Allah, bulan Rajab yang seperti ini kita kepingin senantiasa dapatkan kebaikan, keberkahan dari Allah. Karena itu orang yang berada di bulan Rajab, dia senantiasa panjatkan doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban, serta sampaikan umur kami
bisa bertemu Ramadan. Amin. Nah Bapak jamaah sekalian yang dimuliakannya Allah, tentu kebaikan-kebaikan yang kita namakan berkah, apabila orang berada di bulan Rajab, pandai dan dapat memetik intisari hikmah dari perjalanan Isra Mi'raj yang pernah Nabi lakukan. Maaf Pak Bu, jangan seperti tahun-tahun sebelumnya. Peringatan Isra Mi'raj tinggal dibacakan dan didengar, padahal yang dibaca tahun-tahun sebelumnya ya itu juga sama. Mungkin Bapak, Ibu, bahkan anak-anak kita sudah hafal. Begitu pula tidak membekas apa-apa. Nah berarti berkahnya tidak didapat. Nah mudah-mudahan malam ini biar petik hikmahnya. Amin. Nah biar aja lu memetik wadainya. Nah, lawan kambangnya. Nah, baik Pak Bu, apabila kalimat itu dimulai dengan satu kata subhana, ini merupakan satu kalimat tanzih yang mana pada perjalanan Isra Mi'raj itu dimulai kalimatnya subhana. Maksud daripada itu tidak saja Pak Bu kita mengartikannya Allah Maha Suci. Ya semua orang juga tahu Subhanallah, Maha Suci Allah. Maksudnya apabila kalimat itu dimulai dengan satu kalimat tanzih, pensucian seperti kalimat subhana, berarti padanya itu ada sesuatu peristiwa yang luar biasa yang tidak bisa Pak Bu dipikirkan dengan akal. Tahu Isra Mi'raj ini kada tahu dipikirkan lawan akal, hancur otak, hancur. Makanya Tuhan meletakkan kalimatnya dengan subhana, karena peristiwa ini luar biasa. Dia hanya bisa diterima dengan iman. Iman. Nah maka dari itu Pak, pernah dalam satu riwayat cerita ini dulu, ketika Rasulullah berada di surga, melihat para malaikat ini membangun rumah dalam surga. Oh, sudah di surga dibangunkan rumah pula. Oh, nyamannya lah. Lalu Rasulullah ini bertanya lawan malaikat, agar siapa nih? Malaikatnya agar siapa rumah yang dibangun di surga ini? Bagi umatmu Muhammad yang senantiasa dia bertasbih kepada Allah. Dan malaikat itu Pak Bu, dia tidak berhenti membangun rumah itu apabila senantiasa kita bertasbih. Apabila kita berhenti dari tasbih, maka dia juga berhenti dari pekerjaannya. Bayangkan, bangunan yang dia bangun untuk membangun rumah ini terbikin dari emas dan perak. Oh, rumahnya ya emas peraknya kita minimalis jauh, apalagi minimalis. Nah tasbih, makanya kan ada kalimat subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sekarang ini dari mana asal usul? Nampian baca, tuntung sembahyang, baca lah. Ini asal usulnya dari mana? Subhanallah. Kalimat ini tatkala Tuhan perintahkan kepada malaikat untuk menyangga aras, membawa aras, menahani aras, terasa berat, terasa sulit dan susah. Lalu Tuhan ajarkan satu kalimat dengan membaca subhanallah, sehingga malaikat dengan mengucap itu tidak lagi merasa berat. Nah siapa nama amalkan tasbih ini? Mudah-mudahan segala pekerjaan kita Allah permudah, kesulitan dihilangkan. Ini riwayatnya.
Nah, dari mana pulang alhamdulillah? Supaya tahu dulu, kena dulu kisah langit ke atas, kena dulu kita hampir pukul 2. Aku ada nalih hubungannya ini subuh gitu dilawannya. Kalimat alhamdulillah Pakku, ini ketika Allah menjadikan Nabi Adam. Tatkala itu Nabi Adam setelah sempurna dijadikan wahin, bersin, lalu dia mengatakan alhamdulillah. Dan Allah menjawabnya dengan yarhamukallah. Nah, makanya bila ada orang wahin, bila pian wahin, alhamdulillah. Ini kada wahin. Sudah wahin disambut wahin. Maka doanya lain, mudahan banyak berbaras. Itu ada sunnahnya. Nang sunnah tu alhamdulillah. Nang mandangar didoakan nang wahin pulang yarhamukallah. Karena orang nang mendoakan nang wahin pulang mendoakan tadi iya dikumullah. Bagus. Ini kadang bawahin banyak babaras. Oh iya. Apa ada cocok lalu. Jadi ubah-ubah, jangan diubah. Sekarang la ilaha illallah dari mana? Kalimat tasbih la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Ini ketika Nabi Nuh Allah perintahkan Pak Ibu untuk mengajak kepada umatnya agar supaya benar-benar mengesahkan Allah dengan kalimat la ilaha illallah. Ayo santai dulu, kenanya kita kupas. Buahnya ke sondok lagi mau. Kena dulu, kena mati lawan orang. Ada ayatnya, dah kau lagi bukan. Nah, kalimat Allahu Akbar dari mana? Ketika Allah perintahkan kepada Nabiullah Ibrahim hendak menyembelih anak beliau Nabiullah Ismail diganti dengan seekor keledai. Lalu dengan mengucap kalimat Allahu Akbar dari Nabi Ibrahim. Mendengar semua kalimat itu, subhanallah dari malaikat, alhamdulillah dari Nabi Adam, la ilaha illallah dari Nabi Nuh, Allahu Akbar dari Nabi Ibrahim. Nabi kita Nabi Muhammad mendengar melihat kalimat itu takjub, lalu Nabi kita mengatakan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi kita menyempurnakan nah, saudara Allah, dalam riwayat siapa yang mengucap tasbih itu maka Allah ampunkan dosa-dosanya sekalipun bagaikan buih di lautan. Ini menurut Imam At-Tirmizi. Siapa yang membaca tasbih itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, menurut hadis Ibnu Majah, siapa yang membaca tasbih itu maka dosanya diampunkan bagaimana gugurnya daun-daun di pepohonan. Menurut Imam Muslim, bahwa siapa yang mengamalkan tasbih itu maka Pak Bu, tidak ada yang terlebih Allah cintai, tidak ada yang Rasulnya terlebih cintai dari kalimat itu. Bahkan menurut riwayat Imam Bukhari, nah, berapa riwayat? Nggak kaitan nih ya, anak dibaca bagus kadar Bapak maksud daripada nih. Imam Bukhari katakan siapa yang dia membaca tasbih itu 100 kali maka Allah bakal berikan 100 kebaikan, hapus 100 kejahatan, angkat 100 derajat dan berikan pahala kebaikan yang tak terhingga. Semuanya ada riwayat. Makanya di dalam bulan Rajab ini kan ada tasbih tersendiri.
1 sampai 10 Subhanallahil Hayyil Qayyum 100 hari. 11 sampai 20 Subhanallahil Ahadis Somad 100 hari. 21 sampai selesai 30 Subhanallahir Rauf. Ini malam keberapa? Hah? Nah, ada hitung nih kan anak puasa nih. Hah? 25. Nah, berarti Subhanallahir Rauf 10 akhir sudah. 10 akhir 100 hari. Di mana kawan? Di mana dapat? Nah kembali Pak, kenapa kalimat ini dimulai yang sedemikian rupa? Ini menjadi intisari dari perjalanan Rasulullah menghadap Allah. Seseorang tidak bisa bertemu Allah kalau tidak bersih. Seseorang tidak bisa berjumpa Allah kalau tidak bersih. Dan seseorang tidak bisa dia melihat Allah, bahkan mengenal Allah kalau tidak bersih. Jadi kada kawa mun kaya kita mun ria kada kawa bertemu Tuhan dakwah. Nah makanya dalam Quran katakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sirik. Sembahyang bajikir tapi sirik. Nah kenapa orang sembahyang jadi sirik? Kenapa orang berzikir jadi sirik? Maka bagus. Nah makanya itu subhana dipelajari. Nabi tidak saja ingin bertemu Tuhan, lahiriahnya, johirnya yang bersih, batinnya juga bersih. Ayo kayak apa supaya batin bersih? Sehingga kalimat subhana ini betul-betul tertera. Satu dulu Pak Bu, subhanallah ini kalimat ini dari mana? Dan siapa yang mengatakan? Karena setiap yang dikata pasti ada orangnya. Sekali lagi nampian, hati-hatilah setiap nampian sebut berupa kalimat tentu ada orang disebut. Ayo bacain apa aja salawat kak, tuh ada orang. Nyala tahun ini kayak apa nih? Subhanallah. Ini sebenarnya Pak gue kalimat ini ketika Tuhan menyatakan diri dalam rupa nur. Lalu nur Tuhan mengucap subhanallah. Subhanallah. Tuhan yang tadinya tidak bisa dikenal, Tuhan yang tadinya tidak punya nama, karena tidak punya nama maka belum bisa disebut. Karena tidak dikenal maka orang belum tahu Tuhan. Dan tidak ada yang memuji dan menyembah Tuhan. Lalu Tuhan ini ingin dia dikenal melalui dirinya sendiri berupa nurnya sendiri. Ulun gunakan kata sendiri-sendiri supaya jangan sampai kita membayangkan yang lain. Nah sekarang nurnya tadi yang merupakan rahasia Tuhan bertasbih subhanallah. Subhan, dia mensucikan Tuhannya yang mesra pada nurnya. Nah sekarang nurnya itu sudah jadi alam bahkan diri kita. Nah saat pian mengatakan subhanallah tuh orangnya ada. Artinya di situ duduk akan nur memuji Tuhan. Kada pian pernah memuji. Yuk ngerapor. Nah suntung sembahyang 3-3 ada. Berapa kali sudah membaca itu 3-3 kali 5? Kali berapa tahun? Berapa puting tasbih nampak? Orangnya dikenali kalda pian nang bertasbih itu lain pian. Ini nur Tuhan memuji Tuhan yang asa pada nurnya, sedangkan nurnya sudah jadi kita alam semesta. Nah
yang ngayal. Sekarang yang kedua, alhamdulillah. Dari mana nih? Alhamdulillah. Alhamdulillah ini paling nur Tuhan jadi nur Muhammad. Jadi nur. Begitu nur Tuhan jadi nur Muhammad. Nah, nur Tuhan nyata pada nur Muhammad, yang tidak lain nur Muhammad itu rahasia nur Tuhan. Nur Tuhan asa dengan Tuhan, lalu dia mengata alhamdulillah. Itu nur Muhammad memuji nur Tuhan, sedangkan nur Muhammad ini terbit dari nur Tuhan, sedangkan nur Muhammad ini asa dengan nur Tuhan. Kalau nur Tuhan asa dengan Tuhan, berarti nur Muhammad juga asa dengan Tuhan. Jangan dicari lagi Tuhan. Semakin dicari Tuhan semakin sasak. Baik bertamu punya sasat kalau bertamu di mana? Baik ada nama datang, yang ada nama datang di mana? Nah jadi alhamdulillah itu puji nur lawan puji nur Muhammad lawan nur Tuhan. Nah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Begitu nur Muhammad menjadi sekalian ruh. Jadi sekalian ruh ini dari nur Muhammad. Nur Muhammad dari nur Tuhan. Nur Tuhan asal lawan Tuhan. Nah, nur Muhammad yang jadi sekalian ruh lalu mengatakan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tidak ada yang lain. Apakah ruh, nur Muhammad, nur Tuhan lawan Tuhannya asa. La Tuhan. Ilaha nur Tuhan. Ilah nur Muhammad. Allah ruh. Nah, Nabi yang kata la ilaha illallah. Ruh bahasa lain apa? Nyawa. Nah, ujian la ilaha illallah. Bilang pegang ntar kaca, bilang nak pacah. Nah, orangnya pokoknya bila ada disebut ada orangnya. Jangan main-main. Allahu Akbar. Bagaimana? Begitu roh sempurna berjasad, roh sempurna menjadi alam serta isi. Allahu Akbar. Inilah kebesaran Tuhan. Makanya biar waktu sembahyang mengangkat takbir kalimatnya Pak, Allahu Akbar. Inilah sebahagian kebesaran Tuhan nyata pada diri dan semesta alam. Nyata benar orangnya. Apalagi? Lalu la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ketika dia melihat dirinya tadi nang badan, nang sudah jasad sempurna, melihat dirinya tidak ada daya upaya. Aku nyalain aku nang berbuat ini. Nah, simpun pun orang. Adalah kita kayak itu. Jadi jangan baca-baca aja. Setiap yang dibaca ada orangnya. Sehingga apa? Disinilah kedudukan puji kodim bagi kodim. Apa maksud puji kodim bagi kodim? Tuhan memuji dirinya sendiri. Amun pian nang memuji Tuhan apabila diterima. Kenapa? Kias saja lagi lah. Apakah zikirnya atau sembahyangnya? Hanya nur Tuhan nang sampai lawan Tuhan. Hanya nur Tuhan nang diterima Tuhan. Kalau kita ini nur Tuhan yang jadi nur Muhammad, jadi sekalian ruh sempurna berjasad, maka diterima Tuhan. Kalau pian, siapa yang menerima? Selanjung itu yang berzikir, biar tasbihnya buka. Nah, apa lagi? Buka. Anda bertakun aja. Apa gerak? Kasihannya pukanin apa? Ini kan ada kehinaan pukang lah. Ini nambah tasbih ini tahu lah. Nggak pitung. Ini pitung ini bila tersangkut tasbihnya di. Ini ada sakti lagi. Ada sakti lagi nya. Di zaman dulu, di zaman Rasulullah itu istri Nabi Pak Ibu
membuat hitungan lewat benang buntalan. Nah lalu ada yang dari batu, ada yang dari kayu. Jadi mau yang mana? Hendak pukah kada pukah kak. Yang masalahnya itu bukan pukah kada pukah. Napa aja asal waktu berzikir ini bisa mengenal jalan kembali. Dan di zaman dulu ada lawan tangan. Nah lawan tangan ini. Tuh 2, 3, 4. Ke bawah pulang. Tuh 2, 3. Jadi berapa? 7. 7 kali 4 berapa? 28. 29, 30, 31. Nah, 29, 30, 31, 32. 29, 30, 31, 32, 33. Nah, pun orang itu nangkainya. Subhanallah, 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 subhanallah. Tuh cara menghitung di tangan. Ada biar kedua-duanya mbak habis di sini kesini pulang. Nya ada belajar. Lu mau penurang makanya belajar. Nah itu mana orang? Subhanallah, 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 subhanallah. 4 ke bawahnya 3. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nah 4 kali 4 3 kali berapa? 4 kali 7 berapa? 28 lah. Nah ini 3 aja. 28, 29, 30, 31. 32, 33. Pas penurang ada pin ke sebelah. Kadang dari waktu itu. Makanya tasbih itu jangan dibunuh ya. Penurang tasbih ya. Alat nang ini digunakan maka namanya pukah. Pukah itu bahasa pukah orang pikir. Paham nggak? Ulama pikir. Lalu tasbihnya namanya pukah. Pukah pikir. Nah sejarah. Ini tasbih buntu main. Pagi nang ini, tasbih bujur. Gua mau taruh nang ini kan itu tasbih. Tasbih. Nah makanya itu ini kadang menghinakan, makanya jangan sombong. Penurang di sini lengkap deh. Jadi intinya tatkala berzikir karena sudah mengerti keasaannya, yang punya zikir berzikir itu nang betul-betul maha suci. Amun pian nang merasa berzikir, iya nang sirik tak. Johirnya kita nang berzikir, bujur dilihat mata. Johirnya kita nang sembahyang dilihat mata. Padahal yang punya zikir berzikir. Kalau yang punya zikir berzikir, di mana kuasa kita? Inilah nang diterima. Oleh karenanya Pak, kenapa ayat selanjutnya Allah mengatakan alladzi asra. Setelah tadi subhana, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi. Berarti yang diperjalankan nangaran hamba ini siapa? Muhammad. Nabi Muhammad ini dalam keadaan pasif. Kenapa pasif? Diam. Sebab kalimatnya asra diperjalankan. Yang aktif itu si subhana. Makanya tafsir belajar bujur-bujur. Gambarkan ya Lord. Dan biar kita ini makom diam. Adapun yang berbagai-bagai di diri ini bagaimana? Nah, jadi kita nih sawat macam-macam nih. Nah lihat nih. Kenyataan tubuh gawian hati. Jadi nah dari gawian celah hati. Makanya Nabi diberesihi hati. Kenyataan hati gawian ruh. Kenyataan ruh gawian nur. Kenyataan nur rahasia Tuhan. Jadi gawian siapa nih?
Kita ini hanya memandang dua mata, lalu seorang yang merasa beramal, lalu kotor. Kita nak mengotori amal ini kita. Kenapa mengotori? Karena kita yang merasa berbuat, merasa melakukannya, merasa beramal. Nah, ini yang sulitnya kita nih. Ya. Nah, sampai ke sini nah, kita ini diisrakan. Dia mulai mana tadi? Nah, sampai ke sini diisrakan. Kita ini pasif, asra, diperjalankan. Ini lagi. Mestinya sudah paham mulai bahari-bahari, mulai kan anak. Kenapa? Karena biar mendengar cerita aja. Mungkin mau tinggal makanan nasi bungkus. Lalu ada tahu kisahnya apa ini intisari hikmah. Nah sebenarnya apa? Tahu. Nah kalau sudah nangka itu kita ini diisrakan. Siapa nang diisrakan, nang diperjalankan? Hamba. Siapa hamba? Muhammad. Kita belajar di sini. Hati-hatilah. Sebenarnya hamba tuh cuman Muhammad lain tian. Yang ngaku-ngaku hamba lah. Buka tafsir gila lain. Mau hendak gana lagi sarahnya 4 jilid tafsir Ahmad Sawi. Buka surah Al-Isra. Di juz berapa sih Pak? Tafsirnya. Subhanalladzi asra bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya bi'abdihi ay bimakna Muhammad. Hamba itu bernama Muhammad. Jadi hamba ini lain pian, lain ulun. Sebenarnya hamba itu Muhammad. Muhammadlah nah sebenar-benar hamba. Selain Muhammad bukan hamba. Apa guru? Hamba tar. Jangan ngaku-ngaku. Jangan ngaku-ngaku lain kita. Muhammadlah yang sebenarnya hamba. Lalu Muhammad nang bergelar hamba ini siapa? Muhammad yang kedudukannya sebagai hamba ini tidak lain rahasia ilmunya Allah. Rahasia ilmunya Allah. Ilmu sifat kan? Sifat berarti Muhammad hamba yang bernama Muhammad atau Muhammad yang berkedudukan sebagai hamba itu rahasia ilmu Allah. Karena ilmu itu sifat berarti Muhammad itu rahasia sifat Allah. Nah mulai terbuka. Mulai lu buka lah, mulailah. Nah, tuh bagaimana tadi? Ini mulai dibuka bagaimana tadi kan? Jangan lalakian babinian gitu, ke babang. Ini bakal awet juga. Nya sama aja. Ketika laki-laki melihat perempuan atau perempuan melihat laki-laki sama. Ya ada. Wah, no mesti di atas loteng bertasbih subhanallah. Ada nang barang bina bagus subhanallah. Nah, bina bagus, bina paseng. Tinggi. Oh, sambil berjalan, kenapa berjalan hari Minggu? Tahu aja orang olahraga. Orang ini olahraga pian menghandak bertasbih jangan di jalanan. Ini di jalan, petapihan pulang. Mbak Sumbayang subuh kisahnya kan biasa subuh minggu apa beliau jujing beliau mau berjalan di sini stop melihat astagfirullah ranggang juga amun ranggang tuh ada usah ya astagfirullah mengangalihi amun ulun ada kayak itu lagi kada astagfirullah alhamdulillah apa lagi astagfirullah menuduh saya mbak alhamdulillah kayak itu lalu kada dan nanti bulur pada malah jadi kesah dah kita terasakan. Jadi Muhammad nambah gelar hamba itu sifat Allah rahasia ilmu. Nah sedangkan sifat itu ada pada kita.
Mana? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama bosor, kalam. Itu nang bagalar Muhammad. Itu nang disebut Muhammad. Kurangnya ada. Itu nang dipadakan. Jadi nang pian belajar sifat 20, tun pian ketahui itu rahasia Muhammad. Disambatnya sifat Allah, padahal nang dikatakan sifat Allah itu ya Muhammad. Turangnya berarti Muhammad ini laisa, tidak bisa diumpamakan karena dia sifatnya rohani. Mbak kudrat, kada dia kudrat, tapi kau mangkat, nah kudrat. Iradat, kada kelihatan iradat, tapi berkeinginan berkehendak nyata ada. Nah malam ini kita madakan berkehendak nyata ada. Ilmu, kawat yang menuju ke sini ilmu kada berbenda. Orangnya Muhammad. Jelaskan Muhammad. Siapa Muhammad? Itulah yang dipadakan hamba. Jadi Muhammad itulah yang bergelar hamba. Sedangkan Muhammad itu rahasia sifat Allah berupa rohani, yakni sifat 7. Sedangkan sifat 7 rohani tadi itu wujud nur. Sedangkan nur itu rahasia Tuhan. Boleh kipak. Tuhan menyatakan dirinya dalam rupa nur. Nur menjadi roh. Roh tadi berupa sifat ma'ani, sifat 7. Bengaran Muhammad nyata pada diri kita. Jadi sifat yang ada pada kita bukanlah sifat kita, melainkan sifat Tuhan kita. Berarti Pak Bro, di diri kita ada 2. Tapi yang 2 ini asa sifat lawan jat. Sifat lawan Nina supaya jangan berpisah lagi lawan Tuhan. Pian berpisah lawan bini aja ya Pak. Gagulingan lawan di papan diri. Ulun jangan kau beli malam ini boleh. Nggih, kasau dah. Nggih. Maksud ulun bini madam 2 hari ya. Ya kan? Kalau sana anu kayak ulun nang tuhakin. Asa pina terbayang-bayang. Coba pian perhatikan. Di diri kita ini cuma ada 2 sifat dan jat. Sifat itu Nur Muhammad, jadi jasad kita. Jat itu nur Tuhan, jadi roh kita. Ulun ulang. Kena sarannya. Itu Muhammad. Di diri kita cuma ada 2, sifat dan jat. Sifat itu kada lain Nur Muhammad, jadi jasad kita. Jat itu nur Tuhan, jadi roh kita. Sedangkan Nur Muhammad yang jadi jasad kita itu berasal dari Nur Tuhan yang jadi roh kita. Berarti kita asa dengan jasad, asa dengan roh. Nur Muhammad asa dengan Nur Tuhan. Sedangkan Nur Tuhan asa dengan Tuhan. Berarti roh jasad kita juga asa dengan Tuhan. Masya Allah. Jadi siapa ini sudah bisa terjauh. Siapa yang melakukan Isra Mi'raj ini siapa? Amun Muhammad beikung kada sanggup. Kada sanggup apalagi melewati 7 langit. Ini benar-benar Muhammad rahasia Allah. Tuhan menyatakan diri dalam rupa Muhammad, wujud insan. Dalam wujud Muhammad rupa insan, kedudukannya hamba. Padahal yang dituju orangnya Muhammad Rasul Allah. Muhammad itu ya Rasul, Rasul itu ya Allah. Di mana kedudukannya di diri? Belum ada. Allah kedudukannya diri Allah. Allah itu kada lain Pak gue tubuh kita. Kenapa Allah tubuh kita? Karena nur jadi alam serta isi termasuk biasa. Rasul itu kada lain cahaya kita. Cahaya itu bukan nang lampu nih, artinya nang nyata nih. Ini cahaya. Bila bercahaya nampak kada? Nampak, pahamnya kayak itu. Lain cahaya nang terang ini lain. Nang ada, nang nampak, nang jelas tuh ngarannya Rasul.
Muhammad pang, Muhammad pang, yang sudah dalam rupa sekarang ini. Bukan yang ini yang rupa dari ujung rambut sampai ujung kuku. Nah itu. Jadi inilah Muhammad Rasul Allah. Muhammad sama dengan Rasul, Rasul sama dengan Allah. Mesra pada batang tubuh. Kalau lo ambil akan rincian, Muhammad itu kada lain roh kita. Rasul kada lain nur Muhammad. Allah kada lain nur Tuhan. Nur Tuhan bernama Allah. Allah itu nur Tuhan. Tuhan menyatakan diri dalam rupa nur. Nah nur itu nang pengaran Allah. Lalu nur tadi jadi nur Muhammad bagala Rasul utusan. Lalu nur Muhammad tadi jadi ruh pengaran Muhammad. Jelas tidak? Sudah sempurna berjasa Muhammad Rasulullah. Tapi jangan bakaku. Namun kita harus kenali. Jelas lah? Jangan bakaku Muhammad lagi. Kita ini tidak ada pengakuan, cuman kita harus Pak gue mengenali, setelah mengenali kita akui. Nah harap bahasa Indonesia mengaku daun mengaku itu kan sama. Kalau mengaku itu merabut hak. Kalau mengakui ampun orang, kita akui ampun orang. Paham nggak? Akui ini nah, akui kenyataannya Allah, bukan mengaku Allah. Nah itu orang mengharap bahasa Indonesia yang sekolah tinggi ya. Titol mah sing banyakan. Dua kata ini kan paling paham. Mengaku lawan mengakui. Jadi nang ada ini kita akui kenyataan Allah, bukan mengaku Allah. Makanya dengar lu lagi ngadu nari korek. Nah salah, maaf. Aku nang disalahkan. Saya gimana? Jadi pandangan sambil nggak bajak laut, nyari jujur. Nah, berarti Muhammad ini laisa. Lalu bagaimana Muhammad nang lahir di Mekah, wafat di Madinah? Nah makanya Muhammad itu ada dua rupa, rupa majazi, Muhammad majazi rupa jasmani seperti Nabi kita nang lahir di Mekah, hijrah dan wafat di Madinah. Sayyidina Muhammad bin Sayyidina Abdullah, kita akui Nabi dan Rasul, dapat wahyu dan uswatun hasanah. Nah Muhammad hakiki itu ada pada diri Nabi kita, ada pada diri Lut, ada pada diri pian beratan, ada pada semesta alam. Nah itu nang hakiki, itu nang kodim, nang kekal. Nah bila nyapian masyarakat nang itu dalam kubur dua aja lagi. Bila ada kekal hilang, ucur dua aja, hancur ada. Kenapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wa kekal Tuhanmu. Maka tadi jad sifat ini, sedangkan sifat kenyataan jad. Jadinya kekal Muhammad mau benar menang kayak ini nah sawat kada jelas juga sudah lah ya inya kada pinandu lawan Muhammad di arah sana kemari. Nah alhamdulillah mun kita ini diisrakan terus. Makanya kita nih jangan tapi merasa kita nang berbuat. Bila pian nang merasa berbuat, berusaha, maka hasilnya lapar, uyuh, letih, lemah, letih, lesu. Itulah gejala kurang duit. Kadang nang gejala kurang darah. Mbah lemah, letih, lesu, gejala kurang. Kadang kurang darah ada. Ya, penuran kesana kemari. Nah kembali Nasro. Jadi Muhammad ini dijalankan, nang menjalankan orangnya ada di dirinya seorang. Nah sekarang nang bujur nang mana Allah kah menanggung Muhammad, Muhammad kan nang menanggung Allah. Ya,
Tapi Allah Muhammad asa. Allah namanya, Muhammad wujudnya. Maaf beliau Bapak Aspandi umpama Allah, dirinya ini Muhammad asal ada. Nah, Allah namanya, Muhammad wujudnya, kita orangnya. Jangan dia kapok-kapok, janganlah. Sudah pada ilmu aja, disadari aja tak. Nah sekarang nama nang bujur Allah karena menanggung Muhammad karena menanggung Allah. Dijawab, jangan dijawab. Kada makanan hari ini. Bulu sudah bulu tadi. Impian aja lagi. Makanya guru kancang tadi baca maulid kancang sudah makan. Impian lagi nak ada sahabat. Ayo, namanya nang bujur. Mak lagi nak. Ayo anak mana? Bilanya pian duduk di sini. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu ada pengalih. Wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Bila duduk nang ini takut. Ayo, Allah karena menanggung Muhammad karena menanggung Allah. Nyasa. Jadi jawab. Nasi. Ya lu pada nak makanan. Soalnya. Ini asina. Ini bubuhan ini tak salah. Karena di luar payahnya. Aku tahu. Sudah esok model kayak guru. Kayak guru tuh bang. Sini bang. Kumpulkan orangnya. Sini berceramah. Ini kita kuning. Nganga. Nah. Kan ada kalimat selama hayat dikandung, berarti Muhammad menanggung Allah. Selama hayat dikandung siapa? Badan. Sedangkan badan ini badan Muhammad, tubuh Muhammad, berarti Muhammad menanggung Allah. Pada diri Muhammad ini tahulah nur Tuhan. Oh, yuk. Sedangkan nur Tuhan asal Tuhan, nur Tuhan itu nang disebut Allah. Sedangkan nur Tuhan yang bernama Allah itu asal Tuhan. Kemana kita berada, disitulah Tuhan ada. Kada berbisa lawan Tuhan, jadi jangan khawatir. Di mana aja insya Allah ada rezeki. Ini amun pian, ngalih berbisa ada lawan Tuhan. Pian, maka itu dalam riwayat katakan Syekh Abdul Qadir sebutkan di Penghulu Alir. Ujar sidin apa? Satu. Ujar Syekh Abdul Qadir. Padahal begini Pak. Carilah rezeki dirimu dan keluargamu yang datang dari Allah. Ayo, pakai paham. Ini penghulu wali mendengar. Carilah dan dapatkanlah rezekimu dan rezeki keluargamu yang datang dari Allah. Bila kada datang dari Allah, maaf, ada halal. Biskesah, biar banyak. Dalam ini Syabul Qadir. Nah supaya yang datang dari Allah, jangan lagi pian yang merasa berbuat. Paham? Namun masih pian yang merasa berbuat, biar secara fikih, secara zahir, secara syarat halal, titik palung. Secara zahir, hakikat haram. Nah makanya tak tutup hati tertutup. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim, tertutup. Lalu ujar Nabi lagi apa? Berbuatlah dengan perbuatannya Allah. Ibadah berbuatlah dengan perbuatannya Allah. Jangan ada lagi wujud dan diri kita. Inilah tujuan perjalanannya Rasulullah saat Isra Mi'raj itu apa? Agar supaya bertemu Tuhan. Maaflah. Sebenarnya bukan itu. Ulun bahas. Nabi mengadakan Isra Mi'raj bukan bertemu Tuhan. Ulun bahasnya loh. Bukan. Kalau
Maka belajar aja sifat 20 mukhalafatuhu ta'ala ya. Ada memaham, bisa baca kitab tapi ada ham. Nabi Isra Mi'raj bukan ingin bertemu Tuhan. Nabi itu sudah melihat Tuhan walau kadada Isra Mi'raj. Ini gambaran, ini percontohan lawan umat Rasulullah bagaimana cara proses bertemu Tuhan. Yang dipadakan Nabi bertemu Isra Mi'raj bertemu Tuhan, berarti Tuhan bertemu lah. Pikirkan lu terlalu alim ya kan, sehingga kealiman menjadi orang bungul. Profesor itu profesor membungul, rambut acak-acakan. Iya kealiman. Coba di akaliman itu digunakan bagus-bagus, jangan kealiman. Terlalu alim. Nabi itu biar tadi diperjalankan sudah melihat dan bertemu Tuhan. Itu perjalanan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram di Makkah ke masjidil aqsa di Palestina. Suma'urija bihi ila sidratil muntaha, sampai Nabi naik 7 lapis langit, dan pada sidratil muntaha bertemu Tuhan. Ini kisah proses melayani umat. Yang jelas tatkala Nabi di sidratil muntaha, Tuhannya juga tidak ada. Nah hati-hati, nama undang tuan-tuan guru masjid ganal, langgar nang ganal. Donatornya memberi pengajiannya 20 juta, aku 20.000 aja pun kan. Mungkin duitnya bawa rumah. Padahal ibu mau liburan, dia bujur. Nabi itu seorangan, makanya Nabi Jibril memadahkan lawan aku, bertemu Tuhan, mana Tuhannya? Tapi Nabi paham, Nabi melihat Tuhan pada diri Nabi sendiri. Nah, boleh pulang. Sebenarnya diri adalah ruh atau nyawa. Sebenarnya ruh atau nyawa itu Muhammad. Sebenar Muhammad adalah Allah. Sebenar Allah adalah sifat Allah. Sebenar sifat Allah adalah Jatullah. Sebenar Jatullah adalah nur Tuhan. Sebenar nur Tuhan asal untuk. Macam apa lagi? Ketemu pada diri Nabi seorang, ada tuh. Nah kalau begitu caranya, saat pian sembahyang, bila sembahyang kadang melihat Tuhan batal. Yang hendak berlombaan jadi imam, paling ini tarawih. Bila sembahyang kadang melihat Tuhan batal. Bila sembahyang kadang bertemu Tuhan pawai, celah. Nah belum, sedikit lagi lah. Sholat itu sebenarnya jalan untuk kita, baik gue, satu cara untuk umat, untuk Nabi dan umatnya bisa mendekatkan lawan Tuhan. Satu cara untuk bisa melihat Tuhan. Sehingga di dalam sholat itu, dia nambujur itu sembahyang ini apa? Sengaja aku sembahyang untuk menyaksikan diriku sendiri. Itu sebenarnya niat dong. Itu sebenarnya niat. Gurunya itu usolli, kata sana. Maaf aku. Sorry kami ibadah terus membahas terus. Udah pelajarinya. Ini tidak perlu disebut. Kalau lapian sebut atau nyatakan saja, sengaja aku sembahyang untuk menyaksikan diriku sendiri. Lalu disinilah makna sholat. Sholat itu bukan makna menyembah. Kalau pian sholat menyembah syirik. Berapa banyak langgar masjid syirik aja. Padahal kan aku nyembah. Ini sok aku boleh juga. Syirik baru. Syirik. Karena makanya Nabi kan madahkan di akhir
zaman jan Nabi kena orang berlomba-lomba membangun masjid. Nah kayak gereja. Masjid nah ada diperbaharui, kenali ini masjid. Ini masjid di awal ada dibenahi, masjid nah ada malah dipugar. Nah bujurnya Nabi di akhir zaman banyak orang bermegah-megah bangun masjid, dirinya namanya sembahyang nih, nah dari tahun apa-apa. Jadi sholat bukan makna menyembah, sholat itu berdiri menyaksikan akan diri sendiri, kenyataan Tuhannya pada dirinya yang batin, yang ditanggung rahasianya oleh dirinya yang zahir. Jelaskan? Ada dalam disembah berapa linsak dari biru berapa sakit-sakit. Pian salah paham min asari sujud itu salah paham. Dalam Quran min asari sujud nambah sujud itu bukan bertanda. Min asari sujud itu nyatakan Muhammad mim ha mim dal. Mim ha mim dal itu diri mim kepala, ha dua tangan, mim badan, dal dua kaki Muhammad. Mim mim berdiri sholat, ha ruku sholat, mim sujud sholat, dal duduk sholat. Wujudnya Muhammad nang sembahyang Muhammad, sedangkan Muhammad rahasia Allah. Siapa nang disembah? Dede. Jelas ya? Jelas ya? Jangan menghayal lagi lah, mengalihi baik dudukan guringan. Berarti gurunya menggurui. Nah, orang belajarnya itu artinya kan jangan sampai salah. Baik sembahyang daripada kada. Kenapa? As-sholatu khairum minan. Sholat itu lebih baik dari orang nangguri. Apalagi sudah tahu, jangan kada sembahyang. Yo, dan istiqomah aja anak istri ibadah. Lah, terakhir sementara kita cuma 1 kali pertemuan lagi untuk bulan Sya'ban bulan depan, karena setelah itu kita libur panjang. Jadi Pak Bu, dengan peringatan Isra Mi'raj malam ini sekaligus oleh Arham Abang Guru Sumber, hendaklah kita perintahkan, wasiatkan diri kita dan ajak keluarga kita, anak istri kita untuk istiqomah beribadah. Karena mana ibadah itulah, sholat itulah yang langsung diterima dari hadratnya Allah. Arti langsung diterima, sholat itulah sebenarnya yang langsung berkomunikasi, berhubungan, berdialog, berbicara lawan Tuhan dibanding dengan yang lain. Tetapi ingat, sholat bukan menyembah, tapi sholat berdiri menyaksikan diri sendiri akan kejauhan Tuhan yang nyata pada diri kita yang batin, yang ditanggung oleh diri kita yang zahir berupa jasa. Nah, sehingga kemana-mana selalu kita beserta Allah. Mudah-mudahan segala dosa kesalahan kita Allah ampunkan, dan dengan berkat karamah oleh rahmah Abah Guru kita semua dapatkan syafaat dan kabulkan hajat. Amin. Itu saja yang bisa ulun sampaikan. Ampun maaf jika ada kesalahan dan kekhilafan, dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahumma shalli ala nabi wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq, min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على روح محمد صلى الله عليه وسلم في الأرواح، وصل على جسده بالأجساد، وصل على قبره بالقبور، وصل على ذكره في الأبرار، وصل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل وانصر وبلغ على ما قرأنا من القرآن العظيم وما علمنا وسبحنا وما صلى نبيك الكريم محمد صلى الله عليه وسلم زيادة بشرفه وكرامه. يا رسول الله أنت ولي بالدنيا والآخرة، أسبق علينا وعلى أهل القبور من رحمتك، وأنزل علينا وعلى أهل القبور من بركتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة، وخصوصا إلى روح العالم العلامة صاحب الفضيلة العارف إلى أبو محمد أمين بدري شيخ محمد زيني بن عبد الغني، وخصوصا إلى روح Haji Arsyad bin Sa'ah, Haji Safra bin Dilasan, Muhammad Arsyad bin Gasa, Islah bin Tidopik, Saludin bin Tayang, Ganti bin Susah, Masriya bin Tidopik, Muhammad Salih bin Abdul Aliyu, Nurjana bin Timursidsah, Sani Hidayat Hilmi bin Adrian, Abdul Sani Anwari bin Sahar, Haji Yahya bin Beduk, Haji Manu bin Zengkero, وإلى أرواح آبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولأجدادنا المشايخنا ولمعلمنا ولعن جماعتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد، اللهم ارحم سيدنا محمد، اللهم استر أمة سيدنا محمد، اللهم اجبر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وارحمهم يا الله رحمة وعن برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ونزلنا وعلمنا منه مجاهلنا وارزقنا خيراته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Amin amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad bihaqqi Muhammad bibarakati Muhammad bisyafaati Muhammad wa ala man shalihan tardahu min ibadika sholihin. Ya hayyu ya qayyum ya Rasulullah, ya hayyu ya qayyum ya Rasulullah, ya hayyu ya qayyum ya Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Nur ala nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bibarakati asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatkala hilati adrikuna ya Rasulullah, adrikuna ya Rasulullah, adrikuna ya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah, Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.